Pernah nggak sih Anda ngerasa ada pesan yang nggak terucap dalam sebuah obrolan? Nah, hari ini kita akan bongkar kode-kode tersembunyi itu. Anggap aja ini semacam panduan untuk membaca pikiran, tapi lewat cara bicara. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah dengar kalimat ini kan? Dua kata yang kelihatannya simple, tapi rasanya berat banget. Kalau cuma dibaca, terserah itu ya artinya netral aja. Tapi kita semua tahu, di baliknya itu ada makna lain yang lebih dalam. Nah, ini dia misterinya. Apakah itu artinya dia lagi nyalahin kita? Atau dia udah pasrah aja? Atau mungkin dia cuma capek? Gimana caranya kita bisa tahu mana yang benar dari semua kemungkinan ini? Jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya sinyal relasional. Ini bukan sekedar teori akademis yang ribet ya. Ini adalah kunci praktis buat kita benar-benar ngerti apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di obrolan kita. Gini deh, intinya tuh, sinyal relasional itu bukan soal apa yang diomongin, tapi gimana cara ngomonginnya. Ini adalah pesan di balik pesan, yang ngasih tahu gimana perasaan kita soal hubungan itu, saat itu juga. Coba bayangin ada dua lapisan komunikasi. Lapisan paling atas itu isinya kata-kata yang kita ucapin, tapi di bawahnya ada sinyal relasional, yang isinya adalah kebenaran emosional. Sering banget loh, hubungan itu rusak bukan karena kata-kata kasarnya, tapi karena sinyal-sinyal negatif yang dikirim terus-menerus. Dan sinyal ini tuh bukan cuma satu hal ya, ini adalah gabungan dari semuanya, dari pilihan kata kita, nada suara, seberapa cepat kita ngebalas chat, bahkan helaan napas kecil atau tawa yang dipaksain. Semua ini ngegabung jadi satu pesan yang utuh. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ada 5 bahasa utama dalam sinyal relasional ini. Kalau kita bisa paham kelimanya, kita bisa jadi pendengar yang jauh lebih peka. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah sinyal kedekatan. Sinyal ini tuh kayak lem perekat dalam hubungan. Fungsinya buat nunjukin rasa aman, nyambung, dan ketertarikan antara dua orang. Ini bisa kita lihat dari hal-hal kecil. Panggilan sayang, bercandaan yang cuma kalian berdua yang ngerti, atau pas seseorang cerita hal yang personal. Bahkan kalimat simpel kayak, kamu kayaknya capek ya hari ini, itu bukan basa-basi biasa. Itu sinyal yang bilang, aku perhatiin kamu, aku peduli. Nah, kebalikannya ada sinyal jarak atau menarik diri. Ini cara seseorang buat bikin batasan. Sinyal ini bisa nunjukin banyak hal, mulai dari kelelahan emosional, rasa nggak tertarik, atau emang butuh waktu sendiri aja. Tandanya tuh jelas banget. Jawabannya jadi singkat-singkat, nadanya datar, atau ada jeda yang lama sebelum dia jawab. Dan disinilah misteri di awal tadi akhirnya kejawab. Ya sudah, terserah. Yang diucapin dengan cara begini adalah sinyal jarak yang nggak bisa dibantah lagi. Bahasa ketiga ini soal kekuasaan. Sinyal dominasi dan kontrol itu intinya adalah tentang siapa yang pegang kendali dalam obrolan. Siapa yang nentuin arah pembicaraan. Ini bisa muncul dalam bentuk instruksi, pertanyaan yang nyudutin, atau nada suara yang seolah-olah lebih tahu segalanya. Pas seseorang bilang, kan sudah aku bilang, pesannya bukan cuma informasi, tapi juga aku benar, kamu salah, dan posisi aku di atas kamu. Nah, yang satu ini seringkali tricky buat dideteksi. Ini bukan marah-marah yang kelihatan jelas, tapi lebih kayak gesekan di bawah permukaan. Ini cara orang nunjukin rasa nggak setuju tanpa ngomong langsung. Coba deh perhatiin sarkasme, atau tawa yang kedengeran nggak tulus. Pas seseorang bilang, oh iya nggak apa-apa kok. Dengan nada tertentu, sinyalnya tuh justru teriak, ini masalah banget, tapi aku nggak nyaman ngomonginnya. Dan yang terakhir, ini adalah bahasa harapan. Sinyal rekonsiliasi atau perbaikan. Ini adalah usaha seseorang buat nurunin tensi dan nyambungin lagi koneksi yang sempat renggang. Anda bisa dengar ini dari nada suara yang tiba-tiba melunak, atau usaha buat ngertiin sudut pandang orang lain. Kalimat kayak, mungkin aku yang salah paham itu sinyal yang kuat banget, yang artinya hubungan kita ini lebih penting daripada ego aku. Dan ini dia kuncinya. Sebelum otak kita mikirin apa yang Anda omongin, otak kita udah ngerasain dulu gimana perasaan kita sama Anda pas Anda ngomong. Sinyal itu datang duluan, dan sinyal itulah yang akan mewarnai semua kata-kata yang kita dengar setelahnya. Oke, jadi teorinya udah dapet nih. Sekarang, di mana kita bisa mempraktikkan kemampuan baru ini? Di mana laboratorium terbaik untuk mengamati sinyal-sinyal ini secara langsung? Ini dia peta lapangan Anda. Tentu, obrolan pasangan sehari-hari itu sumber utama. Tapi, momen paling jujur itu seringkali muncul justru setelah berantem. Disitulah kita bisa lihat sinyalnya mengarah ke perbaikan atau malah saling ngejauh. LDR juga kaya data. Nada suara di telepon bisa ngungkapin merasa aman atau justru kelelahan emosional yang terpendam.
Bahkan, voice note yang panjang atau cara seseorang ngomongin mantannya itu bisa jadi jendela buat ngelihat perasaan mereka yang sebenarnya. Oke, sebagai penutup, mari kita fokus ke gagasan yang paling penting dari semua ini. Kuncinya itu bukan menganalisis setiap kata satu persatu, tapi coba deh mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Nah, di sini bedanya. Orang biasa mungkin fokus ke satu pertengkaran, tapi seorang analis akan melihat polanya dari waktu ke waktu. Ingat ya, hubungan itu jarang hancur karena satu kata kasar. Hubungan itu terkikis pelan-pelan oleh ribuan sinyal jarak atau dominasi yang seringkali nggak kita sadari. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Dengan alat baru ini, percakapan mana, entah dengan pasangan, teman, atau keluarga, yang akan Anda dengarkan dengan cara yang berbeda mulai hari ini? Sinyal tersembunyi apa yang mungkin akan Anda dengar sekarang?